Halo, ini pertemuan ke-10 dan kita akan bahas tentang iklan radio. Pertama-tama kita bahas dulu tentang definisi iklan ya, secara umum. Nah, ini ada beberapa definisi iklan menurut para ahli. Pertama, menurut Palapah dan Syamsuddin ya. Menurut Palapa dan Syamsuddin, periklanan atau advertising adalah sebagai penyebaran informasi mengenai suatu ide, gagasan, pelayanan, atau produk yang mengharuskan seseorang berbuat sesuatu sesuai dengan yang dimaksud oleh advertiser atau pemasang iklan. Misalnya kalau iklan produk, apa yang diinginkan oleh advertiser ya supaya pendengar mau membeli produknya gitu ya. Kemudian misalnya tentang penyebaran suatu ide atau gagasan. Gagasan apa? Misalnya gagasan untuk terus melakukan protokol kesehatan gitu ya. Maka yang diinginkan oleh advertiser apa ya? Supaya pendengarnya terus mempraktikkan protokol kesehatan gitu. Bagaimana caranya supaya halayak yang mendengar iklan tersebut kemudian menjadi tergugah gitu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh advertiser. Kemudian menurut Kotler, periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Jadi di sini ada yang ditekankan adalah melakukan pembayaran ya. Berarti di sini iklannya yang dimaksud adalah iklan komersil gitu. Kemudian yang ketiga menurut Renat Kasali, secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Nah, kalau ini langsung ya pada suatu produk berarti iklan komersil. Namun demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Jadi kalau hanya pengumuman kan ya diumumkan saja, tapi dalam hal ini membujuk orang untuk membeli, itulah iklan. Melalui pesan yang informatif sekaligus persuasif. Jadi informatif itu harus dan persuasif itu juga harus. Persuasif berarti bagaimana ya? Tadi mampu membujuk pendengar untuk melakukan apa yang diharapkan oleh advertiser. Menjanjikan tentang sesuatu, adanya barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan tempat untuk memperolehnya serta kualitas dari barang dan jasa. Jadi biasanya disebutkan juga nih dapat dari mana gitu ya untuk bisa mendapatkan produk tersebut atau jasa atau pelayanan tersebut itu di mana disebutkan tempatnya. Kemudian soal kualitas barang dan jasa tentu saja ya kalau iklan itu untuk bisa mempersuasi biasanya memberitahu keunggulan-keunggulan dari produk. Kemudian menurut Rahmadi, iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk menginterpretasikan suatu produk jasa dan ide-ide berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi dasarnya atau panduannya dalam membuat iklan ya kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, iklan itu sendiri di radio ada dua ya, iklan atau yang biasanya disebut spot kalau di radio. Ada yang standar. Standar itu ya yang komersil itu. Kemudian ada yang non komersil atau layanan masyarakat. Kriteria iklan layanan masyarakat itu yang seperti apa sih? Ya. Kalau standar kan jelas ya, tujuannya adalah promo supaya pendengar itu mau membeli produk. Tapi kalau yang iklan layanan masyarakat lalu bagaimana? Nah, ini ada beberapa kriterianya. Satu adalah sifatnya non-komersil. Jadi bukan mempromosikan agar pendengar membeli satu
produk, entah itu barang atau jasa, bukan seperti itu, tapi sifatnya adalah non-komersil, lebih pada membujuk agar orang-orang mengikuti ide dan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh advertiser, gitu. Jadi tadi misalnya iklan layanan masyarakat untuk terus, melakukan atau mencanangkan protokol kesehatan demi menghindari COVID-19 ya, seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua, tidak bersifat keagamaan. Artinya apa? Tidak menunjukkan atau, berpihak pada agama tertentu. Biasanya kalau Anda perhatikan iklan-iklan layanan masyarakat kan tidak ada ya misalnya, dalam iklan protokol kesehatan kemudian yang melakukan itu diperlihatkan atribut keagamaan misalnya agama Islam gitu ya, atau agama Konghucu atau ya agama-agama tertentu, tidak seperti itu. Jadi sifatnya netral. Tapi bagaimana kalau misalnya iklan layanan masyarakat, eee, kebetulan nih kan mau jadi ini pas Ramadan dan mau lebaran kan ya. Jadi, orang akan punya, lebih banyak alasan dan kesempatan untuk berkumpul bersama gitu. Nah dalam hal ini, apakah kemudian tetap tidak, memperlihatkan sifat keagamaannya? Oh ya tidak seperti itu. Kalau pada, kesempatan-kesempatan tertentu seperti saat ini misalnya ya, berkaitan dengan mau mudik lebaran gitu, bisa kok di, dibuat adanya atribut tertentu misalnya, dalam melaksanakan sholat tarawih itu bagaimana ya yang disarankan seperti itu. Tapi memang, pada prinsipnya iklan layanan masyarakat ini tidak bersifat keagamaan. Kalau iklan layanan masyarakat yang misalnya mengajak pluralisme, kemudian bagaimana? Kan di sana banyak sekali atribut-atribut keagamaan. Iya memang, karena memang, eee, tujuannya adalah kampanye untuk saling menghargai ya kan, pluralisme ya, saling menghargai perbedaan, termasuk juga keagamaan, seperti itu. Untuk hal-hal yang seperti itu ya tidak apa-apa, karena memang diperlukan adanya atribut-atribut tersebut. Tapi tetap kembali pada prinsip ya. Prinsip ini harus dipegang supaya tidak, menimbulkan bias atau keberpihakan. Kemudian yang ketiga adalah non politik. Jadi sebaiknya, iklan layanan masyarakat itu ya sifatnya tidak politis, tidak berpihak pada partai tertentu misalnya, tidak berpihak pada calon, eee, presiden tertentu dan lain sebagainya. Justru biasanya iklan layanan masyarakat ketika pemilu ya supaya masyarakat memilih berdasarkan hati nurani, berdasarkan nilai-nilai yang baik, bukan karena, mmm, apa istilahnya, serangan senja gitu ya, eee, politik uang seperti itu. Jadi sifatnya adalah non politik. Kemudian iklan layanan masyarakat juga sebaiknya berwawasan nasional. Jadi jangan hanya lokal saja atau ya tadi ya, mirip dengan yang sebelumnya hanya pada kelokalan tertentu gitu. Misalnya cenderung yang sering, eee, kadang-kadang itu apa ya, terlalu dianggap wajar sehingga orang lupa adalah Jakarta sentris gitu. Jadi harus berwawasan nasional, bukan lokal. Jangan Jakarta sentris, Jawa sentris, jangan seperti itu, tapi wawasannya nasional. Kemudian yang kelima adalah diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Maka dari itu, iklan layanan masyarakat itu harus sangat hati-hati dalam, eee, kontennya itu jangan sampai ada kata-kata kasar ya, atau kata-kata yang vulgar, yang asusila di situ. Itu harus dihindari, karena memang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Lalu kriteria selanjutnya adalah diajukan oleh organisasi yang telah diakui atau diterima. Jadi biasanya iklan layanan masyarakat itu tidak bersifat pribadi ya. Jadi, di bawah naungan organisasi yang telah
terakui seperti itu. Kenapa ya? Karena tadi kan kita sudah bicara soal ketatnya kriteria iklan layanan masyarakat ya yang di atas sebelumnya itu. Nah, maka dari itu ketika yang mengajukan itu adalah organisasi yang telah diakui, maka lebih jelas gitu tanggung jawabnya itu lebih apa ya dipercaya seperti itu. Kemudian iklan layanan masyarakat itu juga dapat diiklankan ya. Tentu saja ya jangan sampai iklan layanan masyarakat tapi kemudian mengandung apa ya kriteria-kriteria tertentu yang sehingga akhirnya tidak bisa diiklankan. Misalnya terlalu menunjukkan kekerasan ya jangan. Karena kan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian syarat terakhir adalah mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh dukungan media lokal. Jadi kepentingannya itu bukan kepentingan pihak tertentu, tapi kepentingan ini itu adalah sudah kepentingan banyak orang, kepentingan umum, kepentingan nasional, seperti itu. Itu ya, itu adalah kriteria iklan layanan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada naskah iklan standar ya. Ini, jadi ada efek sorak-sorai, kemudian ada off mic, ini. Nanti saya juga akan bagikan PPT-nya ini dan juga saya akan bagikan contoh hasil jadinya ini. Tuh. Nah, kemudian ini catatannya ya. Musik berarti menunjukkan kepada sutradara bahwa di baris itu harus diselipkan musik. Kemudian ada effects atau sound effects. Ini berisi berarti harus memasukkan suara-suara pendukung untuk menciptakan suasana tertentu. Kalau yang sebelumnya ini kan berarti efeknya adalah sorak-sorai penonton. Jadi harus memasukkan efek ini untuk mendukung suasananya. Kemudian ada fade in. Fade in adalah petunjuk bagi sutradara atau pelaku bahwa pelaku di sini siapa ya yang suaranya direkam ya atau yang voice over-nya gitu. Bahwa harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang mendekat. Jadi suara orang mendekat itu kan dari yang samar-samar hingga makin jelas ya. Nah, itu berarti diberi tanda fade in. Tapi kalau sebaliknya orang berlari ke menjauh gitu ya, berarti pakainya yang fade out. Jadi suaranya dari yang jelas kemudian makin samar seperti itu. Lalu off mic. Off mic ini harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang yang berbicara dari jauh. Jadi seperti contoh sebelumnya ini kan ada pengumuman ya. Ini adalah pengumuman. Berarti kan disampaikan dari jauh, maka diberi keterangan off mic. Kemudian ada crossfade. Crossfade berarti ada dua bunyi yang berpapasan. Ada pihak apa ngomong gitu ya, pihak A ngomong dan pihak B ngomong misalnya begitu, maka diberi keterangan crossfade. Seperti itu. Kemudian ini ada strategi untuk menjaring iklan ya. Iklan itu secara umum bagi radio ya, bagi radio secara umum itu adalah satu hal yang sangat vital gitu ya. Karena dari situlah radio itu akan bisa terus beroperasi karena iklan itu akan menjadi sumber pendapatan bagi radio. Ya kecuali radio-radio tertentu seperti misalnya RRI gitu ya. RRI itu kan penyiaran publik yang didanai oleh negara. Jadi dia tidak bergantung pada iklan. Lalu misalnya yang biasanya Anda kerjakan juga KKFM. Itu kan milik komunitas ya. Jadi ya tidak bergantung pada iklan. Nah, untuk radio swasta terutama ya lokal dan nasional, iklan ini penting sekali untuk sumber pendapatan agar terus bisa beroperasi. Strategi menjaring iklan itu bisa menggunakan offline promo, bisa juga memperluas jangkauan dan jumlah pendengar. Offline promo yang seperti apa? Berarti ya offline yang tidak melalui radionya. Misalnya promosi secara offline itu ya kayak
misalnya pihak radio mengadakan satu event secara offline untuk pelatihan penyiar radio pemula seperti itu misalnya ya. Nah, dalam event tersebut nanti kan akan ada banyak orang yang datang ya menghadiri acara tersebut. Di situ nanti diciptakan relasi yang baik antara radio dengan para peserta yang mengikuti event. Dari situ juga pihak radio sebisa mungkin itu membangun brand yang bagus tentang dirinya atau tentang radionya gitu. Jadi misalnya orang yang sudah tahu radio tersebut akan makin bangga ketika nantinya terus mendengarkan radio tersebut. Tapi bagi orang yang sebelumnya mungkin nggak tahu nih ada radio itu ya, tapi melalui offline promo akhirnya orang-orang tersebut jadi aware gitu, jadi oh ada ya radio yang seperti ini, yang programnya itu ini, wah menarik sehingga mereka tertarik untuk mendengarkan seperti itu. Nah ini tanggung jawabnya biasanya pada PR ya, bagian PR. Kemudian memperluas jangkauan dan jumlah pendengar. Mengapa penting? Karena iklan itu kan yang diinginkan oleh orang yang memasang iklan, ya iklannya itu didengar atau menjangkau sebanyak mungkin pendengar kan seperti itu ya. Tapi kan sebenarnya bagi pendengar radio sendiri yang penting itu bukan iklannya, tapi programnya kan ya. Jadi bagaimana caranya supaya pihak radio ini bisa memperluas jangkauan dan jumlah pendengar itu sebaik mungkin, sebanyak mungkin seperti itu. Sehingga nanti ketika ada orang yang mau pasang iklan, itu bisa dengan bangga gitu ya menyampaikan ini adalah sekian luas jangkauan radio kami gitu dengan jumlah pendengar rata-rata sekian seperti itu. Itu dan biasanya memang keduanya ini banyak dilakukan oleh PR. PR lah yang nantinya akan banyak mencari cara untuk melakukan kampanye-kampanye ini. Begitu, saya rasa itu dulu. Selanjutnya jika ada yang mau ditambahkan ya, atau ada yang mau ditanyakan, silakan di WA Group.